kami itu gatel dengan gas. Kami sebagai istri ini mendak masa dimarah lagi. Karena kami butuh makan. Tiap hari butuh makan, menjaga si mana kami nak masak. Lagi kami marah, men kami dapat anak, dak berigo, dak mulai. Anak kami kelaparan. Kami nak ngambil kayu je. Lahan go kami itu ada kayu dijual wang gale. Aku minta dengan ngapa polisi dibebaskan Pak Rianto. Kami ke ibu-ibu menjaga cara kami nak makan. Bunga itu kan ada homa pasti nak makan. Bunga dia anak pasti nak makan. Menjaga di mana anak homa bukan nak makan. Aku minta mohon bebaskan Pak Rianto. Kami betina ke anak nak sekolah, lagi nak kerja. Dah mungkin kami tak paket jam 1 malam. Muncul gas, kami terpaksa paket jam 12. Mendepo kami dengar, mungkin lanang tu ngibang kami dang berigo. Kalau lanang tu nak nakap kami dang berigo. Dapur kami kan di lokal. Mana ada gas mungkin kami masak di dapur. Aku minta tolong bebaskan Pak Rianto sekarang juga. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan teriak lawan. Baik, itulah yang disampaikan oleh masyarakat Dusun Sukaraya Baru diwakili oleh ibu-ibu. Harapannya bapak-bapak kepolisian bisa mendengar langsung apa yang menjadi keluh kesah dari warga atau masyarakat di Dusun Sukaraya Baru. Karena memang kenyataannya pemerataan distribusi pengadaan tabung gas LPG bersubsidi itu belum merata, sehingga harapan bagi kita sebagai masyarakat kecil yang memiliki hak untuk mendapatkan pengadaan gas LPG bersubsidi untuk segera dikoordinasikan melalui kelembagaannya terkait pengadaan gas dan pengadaan melalui pengadaan agen dan pangkalan di beberapa wilayah yang memang belum dapat diakses selama ini, sehingga tidak ada kasus yang serupa seperti Kak Rianto karena ada sebab akibat yang melatar belakangi, sehingga masyarakat dari tempat di luar kota atau kabupaten bahkan kelurahan itu membeli gas di tempat-tempat lainnya. Baik, orasi berikutnya ada juga perwakilan dari kawan-kawan SMKP kepada Bung El untuk juga menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat miskin, hidup pedagang, hidup rakyat Indonesia. Selamat siang kami sampaikan kepada bapak-bapak kepolisian, kepada masyarakat seluruhnya. Hari ini kami bersama-sama dengan Poskoren, bersama-sama dengan Suara Muda Kelas Pekerja beserta seluruh masyarakat dari dusun menggelar aksi massa, menggelar demonstrasi unjuk rasa untuk menyuarakan apa yang ingin kami suarakan, yakni kami menuntut pembebasan saudara kami, kawan kami, Bung Herianto tanpa syarat sekarang juga, karena telah dijelaskan panjang dengan kawan-kawan tadi dan juga sudah dijelaskan oleh warga dusun latar belakang pertimbangan-pertimbangan kondisi latar belakang ekonomi dan pekerjaan Herianto beserta kondisi ketersediaan tabung gas yang ada di dusun. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak kepolisian bahwa kepolisian adalah sebuah lembaga yang akhirnya terpisah dari angkatan bersenjata, yang menjadi
angkatan tersendiri, angkatan kepolisian, itu bukan tanpa sebab, melainkan karena tumpah darah perjuangan rakyat Indonesia untuk memisahkan institusi kepolisian dari angkatan TNI. Jika sebelumnya ada di dalam ABRI, sekarang ia berdiri sebagai institusi sendiri. Sebagai apa? Ia memiliki status sebagai sipil yang dipersenjatai. Ia berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sebagai entitas yang memiliki kekuatan lebih sebagai sipil yang dipersenjatai, tentunya ia harus memiliki sebuah keberpihakan. Hari ini kita memahami bahwa masyarakat kita terdiri dari banyak golongan, terutama terbentang ketimpangan yang begitu jauh antara si kaya dan si miskin, antara orang-orang berkuasa, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha besar dengan rakyat pekerja, buruh, petani, nelayan, pedagang, dan seluruh rakyat. Institusi kepolisian hendaknya, seharusnya menaruh keberpihakannya kepada rakyat kecil. Mengapa? Karena hari ini kita tidak memiliki kekuatan yang lebih, kita tidak memiliki kekuatan yang besar, kita tidak memiliki uang yang sebegitu besar, kita tidak memiliki persenjataan, sehingga kami seharusnya mendapatkan keberpihakan dari institusi penegak hukum, dari kepolisian. Kepolisian seharusnya mengambil posisi keberpihakannya kepada rakyat, alih-alih mengambil keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha besar. Sungguh memalukan ketika muncul pernyataan bahwa institusi kepolisian Lubuk Linggau tidak mampu, enggan, kesulitan untuk menindak agen-agen besar yang memiliki backing dari pejabat besar ataupun tentara. Memalukan atau tidak? Seharusnya kepolisian mampu menegakkan hukum setegak-tegaknya dan memberikan keberpihakannya kepada rakyat. Seharusnya kepolisian mampu menimbang, mampu mengambil sikap secara bijak untuk mempertimbangkan kembali apa yang disampaikan masyarakat, mempertimbangkan kembali bagaimana latar belakang Herianto. Telah kami upayakan banyak upaya, mulai dari upaya persuasif, perundingan, serta komunikasi yang terus kami jalani bersama-sama. Namun jika dan hanya jika kepolisian terus ingin mengambil sikap untuk melaksanakan prosedur tanpa mempertimbangkan apa-apa saja yang menjadi pertimbangan kami, maka kami akan juga suarakan kepada seluruh masyarakat Lubuk Linggau, terkhusus kepolisian Lubuk Linggau, bahwa kepolisian seharusnya mengambil sikap, mengambil keberpihakannya kepada rakyat, alih-alih mengambil pungli. Pantas gak Bapak Ibu jika kita bekerja mengumpulkan uang perlahan-lahan, menabung sehari 1.000, 2.000, 3.000 dari hasil jeripaya kita, lalu tiba-tiba diminta, mau ditodong, mau diupayakan terjadi pungli oleh aparatur bersenjata, dalam hal ini kepolisian. Pantas gak Bapak Ibu? Kita cari uang susah atau gampang Bapak Ibu? Kita nak kerja lelah apa enggak Bapak Ibu? Pantas gak kalau dirampas, dirampok begitu saja? Apakah institusi kepolisian, dalam hal ini Polres Lubuk Linggau, mencerminkan semangat yang digaungkan oleh kepolisian, yakni semangat untuk menghilangkan pungli, atau justru menjadi sarang pungli? Di situ tertulis dengan jelas, Anda pungli, siap berhenti jadi polisi. Terpampang jelas di situ ada tulisan. Jika kepolisian sungguh-sungguh beritikat, berniat untuk memberhentikan, untuk membersihkan institusinya dari tindakan-tindakan sewenang-wenang, termasuk salah satunya pungli yang merupakan salah satu bagian dari tindak pidana luar biasa, seharusnya kepolisian, terutama dalam hal ini Polres Lubuk Linggau, menaruh atensi, memperhatikan kembali institusinya, anggota-anggotanya, dan menertibkan supaya tidak terjadi pungli, supaya mampu menegakkan hukum setegak-tegaknya dan berpihak kepada rakyat. Hidup rakyat, hidup pemuda, hidup buruh, hidup petani, hidup ibu-ibu yang melayan.
Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu juga perwakilan dari Suara Muda Kelas Pekerja, kawan L, dia banyak menyampaikan hal berkaitan dengan penindakan dari Polres Kota Lubuk Linggau terhadap kasus Haryanto. Baik, selanjutnya ada penyampaian orasi politik juga dari Kamolana, perwakilan dari Dusun Sukaraya Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hidup Betawi, hidup Berdaya. Kami dari Desa Sukaraya Baru berharap membebaskan saudara kami Herianto tanpa syarat sekarang juga, karena kami menimbang bahwa apa yang dikasuskan kepada Herianto tidak sesuai. Kami bukan penimbun, kami hanya berdagang. Kami membantu rakyat di desa kami, Pak. Mengapa? Seharusnya kalau ada agen di desa kami, kami tidak mungkin menjual. Banyak warung-warung yang berjualan tenggas di daerah kami. Kenapa tidak ditindak? Agen-agen yang nakal. Kami jadi korban. Kami dimintai uang 25 juta. Wajarkah untung 1.000-2.000? Jadi kami harap kepada Kapolres membebaskan Herianto tanpa syarat sekarang juga. Itulah harapan kami. Sebelum dibebaskan kami tidak akan pulang. Semangat! Sekian, terima kasih. Tes. Baik, itu juga yang disampaikan dari perwakilan kawan-kawan yang ada di Dusun Sukaraya Baru. Tadi Kak Maulana menegaskan kalau tidak ada keputusan hari ini juga, apakah kita akan pulang? Apakah kita akan pulang? Apakah kita akan pulang? Kalau kawan-kawan ditangkap, apakah kita takut? Apakah kita takut? Kita telah menyampaikan kepada kawan-kawan dan kita juga menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa kita siap menanggung segala konsekuensi atas perjuangan ini. Jadi setitik ataupun selangkah kita tidak akan mundur. Lagi-lagi kalau Polres masih mau menindaklanjuti kasus Haryanto sampai ke pengadilan, kita pun akan siap bertarung di pengadilan. Begitupun kita akan juga bertarung di jalanan, melakukan aksi-aksi massa seperti ini setiap minggunya di hari Kamis. Mungkin itu yang disampaikan oleh Kamolana. Selanjutnya akan juga ada penyampaian dari juru bicara Poskoren, kawan Bire. Kepada kawan Bire dipersilakan. Cek. Halo. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan, yang mau perubahan.
Hidup kaum miskin perkotaan. Hidup pedagang kecil. Hidup perempuan yang melawan. Hidup pemuda-pemudi Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Baik. Sebelum memulai orasi politik pada siang hari ini, sebelumnya kita akan panggil, kita akan undang Herianto sebagai korban kriminalisasi, sebagai korban tindakan arogansi, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Lubuk Linggau. Untuk Kak Herianto, silakan naik ke mobil komando. Kawan-kawan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau, inilah Herianto. Inilah Herianto yang merupakan korban tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Herianto adalah seorang pedagang kecil. Dia adalah seorang pedagang sembako yang memeras keringat, membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Ia mencari nafkah untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit. Cucuran keringat Herianto dalam mencari nafkah. Perjalanan pulang pergi terawas ke Kota Lubuk Linggau ditempuh dengan jarak tempuh 3 jam. Ternyata berujung pilu, saudara-saudara sekalian. Herianto seorang pedagang sembako yang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kota Lubuk Linggau dan kemudian disangkakan dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja tentang penyalahgunaan angkutan dan perniagaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Yang pertama, kita memberikan pandangan kepada pihak kepolisian. Apakah benar kemudian Herianto memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan angkutan dan melanggar perniagaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi? Herianto seorang pedagang datang dari Dusun Sukaraya Baru ke Kota Lubuk Linggau. Dia mengendarai sebuah mobil. Mobil tersebut tidaklah sepenuhnya diisi oleh tabung gas, saudara-saudara sekalian. Itu membuktikan bahwa Herianto tidak memiliki niat jahat untuk menimbun, mengoplos, memonopoli atau mendistribusikan secara tidak adil tabung gas bersubsidi. Kendaraan yang dibawa oleh Herianto mayoritas adalah isinya sembako. Kita tantang pihak kepolisian untuk mengeluarkan kendaraan yang dibawa oleh Herianto. Tunjukkan kepada rakyat Lubuk Linggau, tunjukkan kepada media di Kota Lubuk Linggau, dan tunjukkan kepada pers nasional bahwa Herianto berniat jahat. Kami Posko Orange bukanlah orang-orang yang akan melindungi masyarakat yang melakukan tindakan kriminal. Kami Posko Orange bukanlah berniat untuk melindungi orang-orang yang kemudian melakukan perdagangan gelap. Ibu-ibu, kami pastikan kalau satu kendaraan Kak Herianto itu penuh dengan isi tabung gas
tanpa dokumen, tanpa izin, dipastikan Posko Oren tidak akan mampu membela, mendampingi Kak Herianto. Tapi sekali lagi, karena Kak Herianto adalah pedagang kecil, dia tidak memiliki niat jahat, maka kita Posko Oren memastikan tidak akan mundur sejengkal pun untuk membela Kak Herianto. Kita pastikan kita akan bertarung di pengadilan apabila kasus ini diteruskan oleh pihak kepolisian. Siap? Siap? Tidak usah khawatir. Posko Oren sudah menyiapkan tenaga advokat yang kita datangkan dari pusat, dari Jakarta, untuk bertarung di pengadilan apabila pihak kepolisian meneruskan kasus ini. Yang kedua, apabila kasus ini terus berlarut-larut, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, siap berjuang untuk terus datang ke Kota Lubuk Linggau, siap untuk membawa massa yang lebih besar. Kami sampaikan kepada pihak kepolisian, apabila permasalahan ini dipaksakan oleh pihak kepolisian, kita akan gelar aksi piket. Setiap hari Kamis kita akan menggelar aksi demonstrasi di Polres Kota Lubuk Linggau. Siap? 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 Sudah diberikan pertimbangan bahwa dalam keputusan Menteri ESDM, surat edaran Kepmen ESDM yang menjelaskan bahwa tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, itu pada periode ini dilakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan terhadap warga. Betul tidak? Bukan ditangkap lalu disalahgunakan, ditangkap lalu akan dimintain duit 25 juta, keuntungan 2.000, tapi punglinya 25 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah khawatir. Ke depan kita akan kumpulkan rakyat Indonesia, rakyat Kota Lubuk Linggau yang menjadi korban pungli bagi Polres Kota Lubuk Linggau. Kami sudah sampaikan dalam video dokumenter yang kita kirim ke media nasional bahwa pungli yang terjadi di Polres Kota Lubuk Linggau bukan hanya terjadi menimpa Kak Herianto, tapi juga terjadi di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana narkotika. Banyak pungli di Polres Kota Lubuk Linggau. Kita akan bongkar semua. Siap? Siap? Kita akan bongkar. Kita akan bongkar. Kita tidak takut. Kita tidak akan mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Oke, bisa kondusif? Bisa kondusif? Siap kita lanjut? Siap kita lanjut? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tidak akan pernah takut melawan tindakan kesewenang-wenangan, melawan penghisapan penindasan, baik itu dilakukan oleh pemodal besar ataupun dilakukan oleh kekuasaan negara ini. Mengapa kita tidak perlu takut, kawan-kawan sekalian? Sebab dalam keseharian kita sudah hidup dalam mara bahaya. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Apabila harkat dan martabat kita diinjak-injak, ayo kita bersatu padu untuk menabuh genderang perang perlawanan rakyat miskin Indonesia. Siap berjuang? Siap berjuang? Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan teriak lawan. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan teriak lawan.
kepolisian dan kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Kami sampaikan bahwa sampai pada saat ini kita dapat memastikan bahwa pihak kepolisian tidak sama sekali mampu menegakkan aturan